Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noi. Masih di bab 8, yaitu tentang diagram batang ganda halaman 261 sampai 265. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 5 kurikulum merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 261, diagram batang ganda, eksplorasi 8.3D. Saat pelajaran matematika, Pak Guru menampilkan dua diagram batang yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di SD Pancasila selama beberapa tahun terakhir. Pak Guru meminta siswa untuk membandingkan kedua diagram batang tersebut. Gambar 8.7 adalah diagram batang sebaran siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD Pancasila yang dibuat oleh Pak Guru ya. Ketika membandingkan kedua diagram tersebut, Asep berkata setiap tahun siswa perempuan selalu lebih banyak dari siswa laki-laki. Apakah pernyataan Asep dapat diterima? Ayo berdiskusi. Bersama teman kalian, cobalah untuk membantu Asep dan teman-temannya membuat ulang diagram mereka. Kemudian mendiskusikan beberapa hal terkait diagram tersebut. Nah, berikut adalah diagram batang yang lengkap sebaran siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD Pancasila. Untuk melengkapi diagram di atas, kita lihat diagram sebelumnya yang dibuat oleh Pak Guru ya. Nah, kita ulangi pertanyaan A. Apa yang berbeda dari diagram yang ditunjukkan Pak Guru dan diagram yang dibuat ulang di atas? Perbedaannya yaitu, kita lihat dari dua gambar batang diagram berikut. Yang berbeda adalah pada diagram batang yang dibuat oleh Pak Guru menggunakan skala yang berbeda. Nah, diagram yang dibuat ulang menggunakan skala yang sama. Berikutnya B, salin dan lengkapi diagram batang di atas di buku tugas kalian. Kita sudah melengkapi ya tentang diagram batang di atas. Kemudian pertanyaan C, apakah kalian setuju dengan pendapat Asep? Nah, mengapa demikian? Kita lihat batang diagram yang dibuat oleh Pak Guru. Menurut kakak pendapat Asep kurang tepat karena kedua diagram tersebut tidak menggunakan skala yang sama. Jadi, karena skala yang berbeda, maka kedua diagram batang tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hanya melihat tinggi batang pada kedua diagram. Karena itu tadi ya, dengan skala yang berbeda. Berikutnya pertanyaan D, apakah ada saat siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan? Kapankah itu? Kita lihat pada diagram batang yang disalin ulang. Jawabannya yaitu ada ya pada tahun 2017, 2019, 2021 siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Berikutnya pertanyaan E, apakah ada saat siswa laki-laki lebih sedikit daripada siswa perempuan? Kapankah itu? Nah, kita lihat pada diagram yang telah kita buat. Jawabannya ada pada tahun 2018 dan 2020 siswa laki-laki lebih sedikit daripada siswa perempuan. Berikutnya pertanyaan F, ketika akan membandingkan dua diagram batang, apa yang harus kita perhatikan? Jika akan membandingkan dengan hanya melihat tingginya saja, kita harus memastikan bahwa diagram yang kita bandingkan menggunakan skala yang sama. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke eksplorasi 8.3E. Ayo menyimak. Ayo simak percakapan antara Yohana dan teman-temannya berikut. Yohana memiliki ide bagaimana jika diagram batang antara banyaknya siswa laki-laki dan banyaknya siswa perempuan digabungkan. Nah, apakah bisa? Pendapat Komang bisa digabungkan, sedangkan pendapat Nisa, jika kedua diagram digabungkan, akan lebih mudah membandingkan datanya. Nah, ayo bantu Yohana dan teman-temannya menggabungkan diagram batang banyaknya siswa laki-laki dan perempuan siswa kelas 5 di SD Pancasila. A. Pertama-tama akan lebih mudah jika kita buat tabelnya terlebih dahulu. Salin dan lengkapi tabel berikut di buku tugasmu. Berikut adalah tabel 8.11 sebaran siswa kelas 5 di SD Pancasila. Kita kutip dari diagram sebelumnya ya.
Di tahun 2017 banyaknya siswa laki-laki yaitu 14 dan perempuan yaitu ada 10. Kemudian di tahun 2018 banyaknya siswa laki-laki yaitu ada 11, kemudian banyaknya siswa perempuan yaitu ada 13. Kemudian di tahun 2019 banyaknya siswa laki-laki yaitu berjumlah 16 dan banyaknya siswa perempuan berjumlah 12. Di tahun 2020 banyaknya siswa laki-laki yaitu ada 12, banyaknya siswa perempuan yaitu ada 16. Kemudian di tahun 2021 banyaknya siswa laki-laki berjumlah 15 dan banyaknya siswa perempuan yaitu 14. Kemudian B, ayo kita gabungkan dua diagram batang tersebut. Nah, berikut adalah diagram batang ganda sebaran siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD Pancasila yang sudah kita lengkapi ya. Kita lihat pada tahun 2017. Nah, yang biru adalah banyaknya siswa laki-laki dan sedangkan merah adalah banyaknya siswa perempuan. Nah, di sini kelihatan pada tahun 2017 siswa laki-laki sebanyak 14, sedangkan siswa perempuan sebanyak 10. Nah, seperti itu ya cara melihatnya. Untuk selanjutnya, berdasarkan diagram tersebut, kerjakan beberapa soal berikut. Nomor 1, salin dan lengkapi diagram batang tersebut di buku tugas kalian. Nah, berikut adalah diagram batang ganda sebaran siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD Pancasila. Pertanyaan selanjutnya nomor 2, berapa selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan pada tahun 2019? Jawabnya kita lihat pada diagram. Selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan pada tahun 2019 adalah, kita lihat pada 2019 yaitu 16 dikurangi 12 yaitu ada 4 siswa. Jadi selisihnya yaitu 4 siswa. Berikutnya pertanyaan nomor 3, di tahun yang sama apakah ada saat banyaknya siswa laki-laki sama dengan banyaknya siswa perempuan? Kalau kita lihat pada diagram di samping ya, tidak ada tahun yang banyaknya siswa laki-laki sama dengan siswa perempuan. Berikutnya pertanyaan nomor 4, berapa banyaknya semua siswa kelas 5 SD Pancasila pada tahun 2021? Kita lihat pada diagram. Banyaknya semua siswa kelas 5 SD Pancasila pada tahun 2021 adalah sebanyak 15 ditambah 14 yaitu 29 siswa. Berikutnya pertanyaan nomor 5, jika diperbolehkan tidak harus dari tahun yang sama, kapan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan sama? Kita lihat pada diagram. Banyaknya siswa laki-laki pada tahun 2017 sama dengan banyaknya siswa perempuan pada tahun 2021. Kemudian banyaknya siswa perempuan pada tahun 2019 sama dengan banyaknya siswa laki-laki pada tahun 2020. Berikutnya, banyaknya siswa laki-laki pada tahun 2019 sama dengan banyaknya siswa perempuan pada tahun 2020 ya. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, kapan siswa kelas 5 di SD Pancasila mencapai jumlah terbanyak? Kita lihat pada diagram. Di tahun 2021, siswa kelas 5 SD Pancasila mencapai jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 29 siswa. Berikutnya pertanyaan nomor 7, apakah kalian setuju dengan pendapat Nisa? Mengapa demikian? Kita ulang ya pendapat Nisa. Jika kedua diagram digabungkan, kita akan lebih mudah membandingkan datanya. Kalau kakak setuju ya dengan pendapat Nisa karena lebih mudah, yaitu cukup dengan melihat satu diagram dan tinggi batangnya saja. Untuk itu kita lebih mudah melihat dan membacanya. Nah, kesimpulannya, diagram batang yang menggabungkan informasi dari dua hal dalam satu buah diagram batang disebut sebagai diagram batang ganda. Berikutnya, ayo berdiskusi. Apakah sembarang dua data dapat dibuat diagram batang ganda? Tentu tidak bisa ya. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat membuat diagram batang ganda? Hal yang perlu diperhatikan, terutama saat kita menggambar tentang diagram batang ganda sebaran siswa kelas 5 ya, yaitu jumlah siswa dan frekuensinya harus tepat.
Demikian pembahasan mengenai diagram batang ganda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas ayo berlatih halaman 266. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.